Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Di sini cara menyelesaikannya saya gunakan diagram Venn. Soal nomor 15. Dari 40 siswa, 8 siswa menyukai atletik, 15 siswa menyukai senam, dan 6 siswa menyukai kedua-duanya. Tunjukkan pernyataan di atas dengan diagram Venn. Tentukan banyaknya siswa yang tidak menyukai atletik maupun senam. Ya, di sini saya gunakan diagram Venn. Pertama-tama, saya buat diagram Venn-nya dengan menggunakan dua himpunan berupa bulatan. Ya, di sini ada dua himpunan, yaitu atletik dan senam. Ya. Ya, yang kiri saya beri atletik. Yang kanan ini himpunannya senam. Selanjutnya kita beri kotaknya atau persegi panjangnya. Ya, yang pertama-tama kita isikan yaitu pada bagian tengah, yaitu 6 siswa menyukai kedua-duanya. Maka kita letakkan angka 6 pada tengah. Selanjutnya, di sini 18 siswa menyukai atletik. Artinya bulatan atletik ini jumlahnya 18. Karena sudah ada 6, berarti kita tambahkan 12. Selanjutnya yang menyukai senam ada 15 siswa. Sudah ada 6, berarti ditambah lagi 9. Ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan A, yaitu diagram Venn. Supaya lengkap, ya di sini diberi S, himpunan semesta. Kemudian pertanyaan B, tentukan banyaknya siswa yang tidak menyukai atletik maupun senam. Caranya, di sini dari 40 siswa, artinya yang ada dalam kotak ini semuanya berjumlah 40. Karena ini sudah ada 12, 6, 9, berarti jumlahnya 27. Artinya siswa yang tidak menyukai atletik maupun senam adalah 40 dikurangi 27, yaitu 13. Ya, jadi 13-nya di luar. Ya, 13 ini didapat dari ini. 12 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 27. Dan 47
Dan 40 dikurangi 27 hasilnya 13. Kemudian contoh yang kedua, dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa senang minum susu, 15 orang siswa senang minum teh, 5 siswa senang minum keduanya, dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 30, 31, 32, atau 33. Ya, kita letakkan dulu dua himpunan, yang kiri kita beri minum susu, yang kanan minum teh. Kita lihat yang senang minum keduanya, yaitu 5. Kita letakkan 5 pada bagian tengah. Kemudian 20 suka minum susu, sudah ada 5, berarti tambahkan lagi 15. Kemudian yang suka minum teh ada 15, sudah ada 5, jadi ditambahkan lagi 10. Kemudian yang tidak senang keduanya 3, berarti yang di luar ada 3, ini boleh di atas, di bawah, di kiri, atau di kanan. Pertanyaannya, banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Berarti banyaknya siswa dalam kelas ini adalah 15 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3. Ya, jawabannya ini. 15 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 33. Contoh yang berikutnya. Sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Ya, ini ada dua himpunan, yaitu yang kiri demam berdarah, yang kanan diare. Yang menderita kedua-duanya yaitu 8 orang. Kita letakkan dulu 8 di bagian tengah. Kemudian yang menderita diare ada yang menderita demam berdarah ada 23, berarti ditambahkan lagi 15. Kemudian yang menderita diare 11 orang, berarti tambahkan lagi 3. Pertanyaannya, berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Ya, ini yang menderita penyakit yaitu 15 ditambah 8 ditambah 3. 15 ditambah 8 ditambah 3 hasilnya 26. Sehingga yang tidak menderita kedua penyakit tersebut adalah 40 dikurangi 26, hasilnya 14. Soal yang berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa. Di antaranya ada 20 siswa senang pelajaran matematika, 15 orang siswa senang pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang keduanya. Banyaknya siswa yang tidak senang keduanya adalah 3, 4, 5, atau 6. Ya, kita buat di himpunan. Dua himpunannya yaitu matematika dan fisika. Selanjutnya diletakkan yang senang keduanya yaitu 10. Letakkan di bagian tengah. Selanjutnya dilengkapi yang senang matematika ada 20 orang, berarti tambahkan lagi 10. Yang senang fisika ada 15 orang, berarti tambah lagi 5. Sehingga banyaknya siswa yang tidak senang keduanya adalah karena dalam kelas ada 30, sedangkan ini jumlahnya 10, 10, 5. 10 tambah 10 tambah 5, 25. Jadi, yang tidak senang kedua-duanya adalah 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Untuk soal yang berikutnya. Sebanyak 20 orang remaja ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga futsal dan sepak bola. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 orang tidak menyukai keduanya. 3 orang suka kedua-duanya, 7 orang suka futsal, dan 11 orang suka sepak bola.
berapa orang yang menyukai tepat satu dari keduanya? Ya, di sini ada dua himpunan, yaitu futsal dan sepak bola. Kita cari yang suka kedua-duanya. Yang suka kedua-duanya adalah 3. Yang suka futsal, ya, yang tidak menyukai kedua-duanya 5. Kemudian yang suka futsal ada 7. Ini sudah ada 3, berarti tambahkan lagi 4. Yang suka sepak bola 11 orang, sudah ada 3, berarti tambahkan lagi 8. Pertanyaannya, berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Ini artinya yang tidak ada di tengah. Sehingga yang suka futsal saja yaitu 4, yang suka sepak bola saja yaitu 8. Contoh yang berikutnya, di antara sekelompok siswa yang terdiri dari 30 orang, ternyata 18 orang suka menyanyi, 20 orang suka menari, dan 10 orang suka melakukan keduanya. Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas. Berapa banyak siswa yang tidak suka menari dan tidak suka menyanyi? Berapa banyak siswa yang hanya suka menyanyi? Berapa banyak siswa yang hanya suka menari? Ya, di sini yang suka keduanya yaitu 10 orang. Kita letakkan di tengah yaitu 10 orang. Yang suka menyanyi 18 orang. Berarti tambahkan lagi 8. Yang suka menari 20 orang, tambahkan lagi 10. Karena siswanya semua ada 30, sedangkan 8 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 28. Sehingga yang tidak suka menyanyi dan menari adalah 2 orang. Yang hanya menyanyi, yaitu yang bagian ini, adalah 8, dan yang hanya menari adalah 10. Hanya menyanyi 8, hanya menari 10. Yang berikutnya, dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, diperoleh data sebagai berikut. 20 siswa gemar bola voli, 20 siswa gemar sepak bola, 23 gemar bulu tangkis, 8 siswa gemar voli dan sepak bola, 10 siswa gemar voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis, 4 siswa gemar ketiganya, 2 siswa tidak gemar ketiganya. Berapa banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut? Yang pertama-tama diletakkan adalah yang suka ketiga-tiganya, yaitu 4. Selanjutnya yang suka kedua-duanya. Yang suka voli dengan bulu tangkis ada 10. Voli dengan bulu tangkis. Lalu dilihat yang suka voli dengan sepak bola. Ya, di sini ada 8 siswa. Sudah ada 4, berarti ditambah lagi 4. Lalu yang suka sepak bola bulu tangkis. Sepak bola bulu tangkis 12 siswa. Sudah ada 4, berarti ditambah lagi 8. Selanjutnya yang suka voli, yang suka sepak bola, yang suka bulu tangkis.
Yang suka voli di sini ada 20 siswa. Ini sudah ada 6, 4, 14, berarti tambah lagi 6. Lalu yang suka sepak bola 25. Ini artinya bulatan sepak bola itu jumlahnya 25. Sudah ada 16. Berarti ditambah lagi 9. Lalu yang suka bulu tangkis. Yang suka bulu tangkis ada 23. Ini sudah ada 10, 18, berarti ditambah lagi 5. Kemudian 2 anak tidak gemar ketiganya, berarti ini di luar ya. Pertanyaannya, banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut adalah, artinya semua bulatan-bulatan voli, sepak bola, bulu tangkis, dan yang di luar ini dijumlahkan. Ini semuanya kalau dijumlahkan menjadi 4 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 2. Jumlahnya 44. Ya, jadi jawabannya C. Ya, yang terakhir sebelum saya berikan latihan untuk belajar sendiri. Ini contoh yang terakhir. Suatu kelas terdiri 38 anak. Terdapat 15 anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian. 18 anak mengikuti kegiatan ekstra olahraga. 16 anak mengikuti ekstra pramuka. 8 anak mengikuti kegiatan ekstra kesenian dan pramuka, 5 anak mengikuti kegiatan ekstra kesenian dan olahraga, 5 anak mengikuti ekstra olahraga dan pramuka, dan 2 anak mengikuti ketiga kegiatan tersebut. Dengan memisalkan kesenian sama dengan K, olahraga sama dengan O, dan pramuka sama dengan P. Tentukanlah gambar diagram Venn-nya. Banyak siswa yang ikut kegiatan ekstra. Banyaknya siswa yang tidak ikut kegiatan ekstra ketiganya. Karena di sini ada 3 kegiatan, berarti ada 3 himpunan. Di sini adalah K, O, dan P, yaitu kesenian, olahraga, dan pramuka. Pertama-tama yang kita letakkan adalah yang tengah ini, yang ikut ketiganya. Ya, yang ikut ketiganya yaitu 2 anak. Ya, kita letakkan dulu 2 di bagian tengah. Selanjutnya yang ikut 2 kegiatan. Di sini 5 anak mengikuti olahraga dan pramuka. 5 O dan P. O dengan P 5. Ya, berarti yang bagian ini sudah ada 2, berarti tambah lagi 3. Kemudian 5 anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga. K dan O 5. K dan O, berarti yang ini. Sudah ada 2, tambahkan lagi 3. Kemudian yang kesenian dengan pramuka. Ekstra kesenian dan pramuka 8 anak. Ini sudah ada 2, berarti di sini 6. Setelah yang suka ketiganya sudah, yang suka 2, yang suka 2 sudah. Sekarang yang suka kesenian, olahraga, pramuka. Ya, di sini 15 anak mengikuti kegiatan kesenian. Kesenian
ada 15. Ini jumlahnya sudah 6, 8, 11, berarti tambah lagi 4. Kemudian 18 anak mengikuti olahraga. Ini 18, sudah ada 3 tambah 2 tambah 3. 3, 5, 8, berarti tambah lagi 10. Dan yang terakhir yang pramuka, 16 mengikuti pramuka. Sudah ada 6 tambah 2, 8, tambah 3, 11. Jadi tambah lagi. Ya, untuk pramuka dan 16 sudah ada. Ya, tambah lagi 5. Sudah 16. Jadi yang A, gambar diagram Venn-nya adalah, ya, gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Pertanyaan B, banyak siswa yang ikut kegiatan ekstra. Artinya semua yang ada di ketiga bulatan ini dijumlahkan, yaitu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 10 tambah 5 sama dengan 33. Jadi yang ikut kegiatan ekstra ada 33 siswa. Pertanyaan berikutnya, banyaknya siswa yang tidak ikut kegiatan ekstra ketiganya. Karena di sini sudah diketahui suatu kelas terdiri 38 anak, sedangkan pada ketiga kegiatan ini ada 33, sehingga yang tidak ikut kegiatan ekstra ketiganya adalah 38 dikurangi 33 sama dengan 5. Ya, begitulah cara menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Untuk selanjutnya, ini ada 7 soal yang saya ambilkan dari buku paket matematika untuk SMP kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Ya, ini bisa dilihat soal-soalnya. Ya, sampai di sini dulu materi untuk himpunan mengenai soal cerita yang digambarkan dengan diagram Venn. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.